Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rizky Kusain dengan akhiran NIM 052. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi perancangan high-rise building dengan fungsi mixed use yang terintegrasi dengan TOD pada mata kuliah Desain Arsitektur 5. Langsung saja, eh, jadi penyusunan kajian ini didasarkan pada kebutuhan untuk merancang bangunan tinggi dengan fungsi campuran yang terintegrasi dalam kawasan superblok. Fokus utama terletak pada implementasi konsep transit oriented development, di mana bangunan tidak berdiri secara mandiri, melainkan menjadi bagian dan ekosistem transportasi publik. Nah, pada masalah ini saya mengangkat 4 isu, di mana isu yang pertama yaitu isu urban sprawl dan fragmentasi lahan. Kemudian isu kedua yaitu isu transportasi dan emisi. Kemudian isu yang ketiga yaitu isu densitas vertikal dan efisiensi lahan. Dan yang terakhir yaitu isu sinergi mixed use. Nah, bangunan high-rise mixed use dalam superblok TOD ini hadir sebagai solusi atas kegagalan ekspektasi horizontal kota dengan mengintegrasikan hunian, kerja, dan transit dalam satu sistem vertikal guna efisiensi lahan energi. Kemudian berikutnya yaitu saya disuruh untuk melakukan studi preseden, di mana saya mengambil salah satu bangunan yaitu Mori Tower. Nah, Mori Tower adalah mahakarya Biro Arsitek Count President Fox yang diresmikan pada tahun 2003 di Minato, Tokyo. Berdiri setinggi 238 meter dengan 50 lantai. Keunggulan utamanya terletak pada implementasi Transit Oriented Development atau TOD sendiri melalui elemen Metrohead, yaitu simpul gerbang ikonik yang menghubungkan bangunan secara langsung dengan stasiun Subai Roppongi. Kemudian berikutnya saya melakukan analisis zonasi vertikal pada Moritower itu. Nah, Moritower menerapkan zonasi vertikal strategis dengan menempatkan fungsi publik seperti museum di puncak gedung. Nah, tujuannya untuk menarik massa ke atas dan meningkatkan nilai komersial. Area private di lantai menengah digunakan untuk perkantoran dengan akses keamanan ketat, sementara lantai transisi berfungsi sebagai filter sirkulasi pengunjung. Pada bagian dasar bangunan terintegrasi langsung dengan stasiun transportasi melalui simpul utama untuk memastikan konektivitas pejalan kaki yang lancar dan efisien. Kemudian berikutnya yaitu analisis konsep TOD, di mana diagram keterhubungan antara bangunan dengan node simpul. Nah, sistem sirkulasi pada moratorium mengintegrasikan transportasi massal bawah tanah secara langsung ke dalam bangunan melalui simpul utama bernama Metrohead. Alur pejalan kaki diarahkan menuju lobi utama yang berfungsi sebagai pusat distribusi vertikal bagi penggunaan publik maupun pekerja kantoran. Efisiensi waktu tempuh dicapai melalui pemisahan zona lift yang secara spesifik melayani area retail, perkantoran private, hingga fasilitas budaya di puncak menara. Nah, sehingga kalau ada penumpang turun dari ya tempat kereta api atau stasiun, mereka bisa langsung naik ke atas tanpa melewati jalur lain. Kemudian berikutnya yaitu tipologi ruang dan integrasi teknis dari Moretower, di mana konfigurasi denah dan organisasi ruang. Ruang denah tipikal kantor dirancang dengan sistem central core untuk menciptakan ruang kerja bebas kolom fleksibel dan menempatkan fungsi publik secara vertikal, mulai dari area retail retail di lantai bawah hingga museum observatorium di puncak gedung. Kemudian kapabilitas struktur dan efisiensi utilitas. Struktur utama mengandalkan kolom tabung baja berisi beton mutu tinggi, pondasi plat beton setebal 5 meter untuk menjamin stabilitas ekstrim terhadap beban gempa. Kemudian mungkin kesimpulan dari studi presiden tadi yaitu analisis terhadap monitor memberikan parameter kunci dalam perancangan bangunan tinggi fungsional, di mana keberhasilan sebuah struktur mixed use bergantung pada pemisahan zonasi vertikal yang tegas namun tetap terintegrasi secara visual. Kemudian seluruh elemen ini disatukan oleh konektivitas SIMELS dengan simpul transportasi publik yang memastikan bangunan tidak hanya berdiri sebagai massa tunggal, melainkan sebagai pusat ekosistem urban efisien dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis studi presiden tema, di mana kelompok saya mengambil tema smart building. Yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan terkait pengertian dari smart building sendiri, di mana smart building adalah bangunan yang menggunakan teknologi informasi dan integrasi sistem untuk mengoptimalkan kinerja, efisiensi, dan kenyamanan penghuni secara otomatis. Nah, smart building sendiri dia mencakup 8 prinsip utama smart building. Kemudian kita masuk kepada studi kasus tema saya yaitu di Edge. Nah, di Edge merupakan salah satu gedung perkantoran paling inovatif di dunia yang berlokasi di kawasan bisnis Zuidias, Amsterdam, Belanda. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2014 dan dirancang oleh firma arsitektur PLP Arsitektur dengan pengembangan OVG Real Estate. The Edge dikenal sebagai ekor smart building karena menerapkan teknologi digital secara menyeluruh untuk mengoptimalkan efisiensi energi, kenyamanan pengguna, dan pengelolaan gedung. Kemudian saya melakukan analisa presiden terhadap apa namanya di Edge tadi dengan menganalisa temanya, di mana melalui studi presiden gedung di Edge ditemukan bahwa penggunaan ribuan sensor cerdas dapat memantau pergerakan serta kualitas udara guna mengatur sistem mekanikal bangunan secara real time. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan bangunan tinggi yang responsif, adaptif, dan mampu meminimalisir jejak karbon melalui manajemen energi yang terintegrasi sejak tahap awal desain. Kemudian berikutnya itu implementasi fasad aktif dan kualitas ruang. Nah, pelajaran utama yang dapat diambil dalam rancangan ini adalah
bagaimana penerapan fasad cerdas tidak hanya berfungsi sebagai sebagai selubung pasif, tetapi juga aktif memanen energi melalui panel surya. Selain aspek teknologi, keberadaan Auterium dan Void di tengah masa bangunan tinggi menjadi elemen krusial untuk mendukung sirkulasi udara alami dan pencahayaan optimal. Kemudian mungkin kesimpulan pada tema tadi dan bangunan itu sendiri, penerapan tema smart building pada rancangan ini bukan sekedar tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan fungsional untuk menjawab kompleksitas bangunan tinggi. Integritas sensor cerdas dan fasad aktif yang mampu merespon lingkungan secara real time menjadi strategi utama dalam menekan konsumsi energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Baik, kemudian di sini kami sudah masuk ke konsep rancangan di mana yang pertama itu identifikasi fungsi dari bangunan. Nah, saya menetapkan tiga kategori fungsi untuk menghidupkan ekosistem gedung. Pertama, fungsi utama adalah perkantoran yang dirancang sebagai wadah aktivitas profesional yang produktif dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penunjang yang terdiri dari dua elemen penting yaitu CO working space untuk pendukung pola kerja kolaboratif modern serta area F&B yang diletakkan pada area podium untuk melayani kebutuhan konsumsi sekaligus menjadi ruang pertemuan informal bagi pengguna maupun publik. Kemudian berikutnya yaitu rekapan dari tabel besaran ruang di mana proses pemrograman ruang dimulai dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas pengguna baik tetap maupun pengunjung yang kemudian diturunkan ke dalam tabel kebutuhan ruang. Dari kebutuhan ruang tersebut, saya menetapkan standar ruang yang mengacu pada data arsitek dan beberapa data standar lainnya untuk manajemen ergonomi setiap fungsi. Nah, hasil akhirnya adalah tabel besaran yang sedang ditampilkan di gambar ini dengan total luasan bangunan saya yaitu 13.396,91 meter persegi. Kemudian berikutnya yaitu penjoningan atau bubble diagram, di mana setelah menentukan besaran ruang, saya menyusun zonasi mikro melalui bubble diagram ini untuk mengatur alur sirkulasi antara fungsi. Nah, pada diagram ini saya menetapkan lobi utama sebagai pusat sirkulasi yang memiliki hubungan langsung dengan area F&B dan retail untuk memudahkan akses publik. Area working space diletakkan sebagai zona transisi sebelum memasuki area private. Sementara itu, zona service MEP dan pengelola diletakkan pada posisi yang tersembunyi namun tetap memiliki aksesibilitas tinggi untuk pemeliharaan. Kemudian berikutnya yaitu penjuningan vertikal, di mana sebagai hasil akhir dari pemrograman ruang, saya menerapkan strategi zoning vertikal pada bangunan ini dengan 21 lantai dan 2 basement. Distribusinya dimulai dari 2 lantai basement yang difungsikan untuk area parkir dan utilitas. Kemudian pada bagian bawah atau podium lantai 1 dan lantai 2 dialokasikan sebagai zona publik untuk mengakomodasi lobby retail dan F&B dan juga itu sekaligus merespons sirkulasi simpul TOD. Kemudian naik ke bagian atas lantai 4 hingga 20 merupakan zona tower yang dibagi menjadi dua tingkat privasi. Lantai 3 hingga 4 sebagai zona semi publik. Kemudian dan lantai selanjutnya yaitu untuk perkantoran. Kemudian kami melakukan pengajuan alternatif. Dalam tahap penentuan TAPA, kami mengajukan 4 alternatif lokasi di kawasan strategis untuk mendapatkan titik koordinat yang paling sesuai dengan prinsip TOD. Alternatif pertama dan kedua menitik beratkan pada aspek visabilitas dan kemudahan akses kendaraan dan jalan utama, sementara alternatif ketiga mengeksplorasi potensi luas lahan yang lebih masif untuk pengembangan fungsi campuran. Adapun alternatif keempat yang diajukan karena kedekatan yang paling maksimal dengan simpul transportasi publik. Kemudian berikutnya yaitu kami melakukan identifikasi tabel pembuatan kriteria di mana kami mengusulkan 6 kriteria. Yang pertama itu kriteria umum yang terdiri dari tata guna lahan, kawasan tidak rentan bencana, pusat aktivitas ekonomi sosial, ketersediaan infrastruktur, dan untuk kriteria khusus aksesibilitas dan sirkulasi langsung dengan TOD, kemudian kedekatan dengan fasilitas strategis. Nah, dari hasil tadi, berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan seluruh kriteria, alternatif 2 pada jalan Prof. Dr. John Aryo Katili seluas 5,2 hektar dinyatakan sebagai lokasi terpilih. Lokasi ini memenuhi luas minimum, kemudian berada di koridor jalan utama dengan aksesibilitas tinggi, serta didukung fasilitas skala kota dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, potensinya untuk dikembangkan secara kawasan mixed use dan berbasis teori sangat kuat karena konektivitasnya yang baik terhadap aktivitas ekonomi dan jaringan transportasi. Kemudian saya melakukan analisis perhitungan. Nah, dari saya tadi kami membagi menjadi 4 segmen, di mana saya mengambil satu segmen pada bagian depan. Nah, segmen tersebut memiliki luas lahan sekitar 13.000 meter persegi. Kemudian saya melakukan analisis perhitungan, di mana perancangan bangunan ini memenuhi ketentuan KDB dan lain-lain. Kemudian berikutnya yaitu identifikasi langsung dan melakukan dokumentasi, di mana saya turun langsung sendiri untuk melakukan survei dan mengecek lokasi tersebut, sehingga dari kesimpulan ini saya melakukan analisis lanjutan berupa yang pertama yaitu analisis konektivitas tapak terhadap TOD, di mana tapak ini sangat ya bagus karena tapak berada pada koridor utama dengan jarak 785 meter dari terminal Andalas tipe A. Kemudian berada 1.800 meter dari simpang 5 Telaga dan 530
530 meter dari simpang 4 JDS atas. Kemudian permasalahannya mungkin koridor didominasi oleh kendaraan sehingga konektivitas pedestrian menuju terminal belum optimal dan berpotensi menimbulkan konflik sirkulasi. Nah, sehingga respon saya yaitu saya plan memperkuat koneksi langsung ke terminal melalui jalur pedestrian yang terintegrasi dan aman. Zona depan bisa dilihat tapak dijadikan pelajar publik sebagai transisi menuju simpul transportasi dengan pemisahan tegas antara akses kendaraan dan pejalan kaki untuk mendukung prinsip TOD. Kemudian saya melakukan kemudian analisis selanjutnya yaitu suhu dan radiasi matahari di mana saya merespon massa bangunan diarahkan untuk meminimalkan bukaan ke arah barat, digunakan secondary skin atau shading vertikal horizontal serta menyesuaikan prioritas horizontal bangunan untuk menghadap ke arah selatan atau utara. Kemudian untuk respon dari angin sendiri, massa bangunan diorientasikan mengikuti arah angin untuk mengurangi tekanan langsung pada fasad utama. Kemudian podium dan vegetasi dirancang sebagai elemen pemecah angin guna mengendalikan turbulenisasi secara menjaga kenyamanan pedestrian pada area plaza dan jalur TOD. Kemudian curah hujan dan kelembapan di mana saya merespon hal tersebut dengan merancang drainase tapak yang terintegrasi penggunaan permeable pavement serta elevasi lantai dasar di atas muka jalan, material eksterior dipilih yang tahan terhadap kondisi lembab. Kemudian untuk topografi sendiri mungkin tidak terlalu bermasalah, namun secara elevasi tapak diolah melalui sistem gradasi terkontrol untuk mengarahkan aliran air ke drainase kota. Kemudian berikutnya yaitu aksesibilitas, di mana akses kendaraan utama dirancang melalui sistem entrance yang terkontrol dengan pemisahan jalur masuk dan keluar untuk mengurangi konflik langsung. Kemudian area drop off ditempatkan di dekat zona publik utama. Bisa dilihat area drop off-nya terletak di bagian depan, sehingga mereka bisa langsung turun dan area sirkulasi sirkulasi pejalan kaki terpisah dengan sirkulasi kendaraan. Kemudian di sini ada respon saya terhadap analisis sirkulasi, di mana sirkulasi dipisahkan seperti yang saya bilang tadi secara tegas antara kendaraan, servis dan pedestrian. Jalur pejalan kaki diprioritaskan terhubung dengan langsung ke pelajar dan zona publik sesuai prinsip TOD. Kemudian yaitu yang terakhir, analisis yang terakhir yaitu analisis parkir di mana seluruh parkir ditempatkan di basement untuk membebaskan permukaan tapak. Kemudian langsung saja yang terakhir yaitu identifikasi langsung dan sorry, mohon maaf di sini salah judul. Ini seharusnya yaitu alternatif gubahan massa di mana saya mengajukan tiga alternatif gubahan massa bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kemudian alternatif gubahan massa satu dipilih karena memiliki komposisi massa yang paling jelas dan efisiensi antara podium dan tower. Bentuk massanya mudah dibaca sehingga mendukung kejelasan zonasi, fungsi dan pengembangan desain lanjutan. Orientasi Orientasi massa pada alternatif ini memungkinkan pengaturan fasad dan bukaan yang lebih optimal terhadap matahari dan angin, serta menghasilkan kontrol bayangan yang lebih baik terhadap lingkungan sekitar, sorry. Selain itu, konfigurasi podium memberikan potensi aksesibilitas sirkulasi yang lebih tertata, khususnya pejalan kaki dan area drop-off. Dalam konteks TOD secara keseluruhan, alternatif ini paling rasional dan fleksibilitas untuk dikembangkan pada tahap perancangan berikutnya. Kemudian yaitu analisis penerapan sistem struktur high-rise, di mana sistem struktur ini diadopsi pada rancangan berbasis pada studi presiden yaitu One Raffles Place Tower 2 yang menggunakan kombinasi central core dan rangka kaku. Pemilihan sistem ini didasari oleh kebutuhan efisiensi ruang perkantoran yang tinggi di mana core beton bertulang di pusat bangunan berfungsi sebagai elemen utama penahan gaya literal, gempa, dan angin. Kemudian sekaligus menjaga wadah utilitas vertikal dengan konfigurasi grid modular yang teratur. Nah, ini sama seperti pada studi presiden awal yaitu Mori Tower site plan, di mana tata masalah ini disusun dalam konfigurasi klaster vertikal, di mana yang terhubung melalui plaza pusat sebagai node integrasi sirkulasi pedestrian menjadi tulang punggung kawasan yang menghubungkan entrance utama, kemudian ZPO atau skywalk. Nah, dan setiap masa bangunan secara langsung dan aman sirkulasi kendaraan merah ditetapkan di perimeter tapak dengan titik drop-off terkontrol sehingga konflik pergerakan dapat diminimalkan dan prinsip TOD pedestrian sebagai prioritas utama tercapai secara spasial dan terukur. Mohon maaf. Kemudian yaitu dari hasil rancangan tadi terciptalah master plan, tapi ini hanya secara skematik. Kemudian berikutnya yaitu beralih pada hasil perancangan site plan terukur dengan skala 1:500. Saya mentransformasikan seluruh analisis sebelumnya ke dalam dimensi lahan yang presisi. Kemudian tata masa bangunan setinggi 21 lantai dengan dua lantai basement ini diletakkan secara proporsional dalam dalam tapak untuk mengakomodasi fungsi perkantoran. Di mana bisa dilihat di sini. Nah, pada dinas skematik ini menggunakan sistem struktur grid 8x8 untuk memastikan efisiensi struktur. Alur dan dena dimulai dari basement 1 dan basement 2 sebagai area parkir dan servis, kemudian naik ke zona podium, di mana lantai 1 dan lantai 2 yang memiliki fungsi publik. Kemudian masuk ke bagian tower, ukuran dena mengecil menjadi 1,280 meter persegi, yang dimulai dari lantai 3 sampai 4 untuk CEO working space, disusul lantai 5 sampai 11 sebagai area perkantoran tipikal dan fasilitas untuk karyawannya. Kemudian sebagai pusat kendali bangunan, lantai 12 itu difungsikan untuk menjadi mechanical floor. Kemudian selanjutnya sampai lantai 18 itu tetap jadi area kantor dan private. Kemudian untuk 9 19 dan 20 sebagai kantor eksekutif dan 21
saya gunakan sebagai sky lounge. Kemudian berikutnya itu adalah tampak depan samping, tampak depan dan tampak samping kanan. Di mana ini hanya saya buat secara skematik. Eh, Tampilan visual bangunan ini bukan sekedar hasil olah estetika, melainkan sebuah arsitektur permoratif yang merespon langsung kondisi iklim tropis program ruang di dalamnya melalui penerapan sistem parameter garden skin fasad yang bertindak sebagai kulit kedua yang membungkus struktur menara 21 lantai ini dengan cerdas. Nah, di mana itu apa namanya? Secondary skinnya itu, nah ada pada bagian ini. Kalau dia di tampak depan dia terlihat karena dia merespon arah barat dan selatan untuk merespon iklim dari bukan sorry, untuk merespon paparan langsung dari sinar matahari. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lebih lanjut dari hal tersebut, di mana secara vertikal tampak bangunan mengalami transisi kerapatan panel yang mengikuti hierarki dinas tematik pada area podium lantai satu dan lantai dua. Fasad dibuat dengan pola yang lebih terbuka untuk mengekspos aktivitas komersial dan memperkuat konektivitas visual dengan kawasan TOD. Seiring naiknya elevasi menuju zona typical office, panel fasad bertransformasi menjadi lebih rapat secara parametrik. Hal ini secara visual memberikan karakter gedung yang kokoh sekaligus berfungsi sebagai filtrasi cahaya matahari untuk menciptakan ruang kerja yang bebas silau. Nah, bisa dilihat, jadi dia semakin naik, dia semakin rapat. eh Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu dosen jika saya banyak salah kata. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.